KIP Aceh dalam pelaksanaan di tahap awal sudah menetapkan membatalkan dengan begitu saja tunduk kepada KPU pusat. Mestinya KIP Aceh dia tetap harus berpegang teguh. Oke di 2024, tapi persyaratan-persyaratan yang tidak ada di dalam kanun tidak boleh diberatkan seperti untuk jalur independen. Iya. Jalur perseorangan kalau dalam undang-undang. Iya. Itu kan diberat-beratin. Jadi KIP kesimpulannya secara konstitusi dia tidak punya dasar hukum yang kuat. Satu, yang kedua dia campur adukkan di mana yang diarahkan KPU dia pakai, yang menguntungkan kepentingan lokal kepemimpinan di Aceh tidak dia pakai, ya. Kemudian yang paling parah lagi dia campur adukkan dan dia perumit ruang demokrasi bagi masyarakat. Ya. Berarti penyelenggara pemilu masalahnya di sini, Pak. Bisa saya katakan seperti itu, Pak? Ya, jadi campur aduk ini sudah. Oke. Jadi akhirnya pilkada serentak secara nasional ini termasuk di Aceh dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang bersifat politis, termasuk untuk resentralisasi secara nasional, dan ini berbahaya dengan spirit reformasi yang telah ditetapkan. Aceh dirugikan? Dirugikan dong. Oke. Ya, ditambah dengan keadaan masyarakat kan yang tidak banyak yang rasional. Sekalipun elit-elit kampus pun kan sama secara umum, dia lebih pragmatis. Orang-orang yang dianggap ulama, apakah dia mencapai kriteria ulama atau tidak pun kan tidak banyak yang kritis. Iya. Ya kan? Kan sebagian orang kita di Aceh termasuk tokoh-tokoh informal, tokoh-tokoh keagamaan, juga tokoh kampus. Yang penting kena ubah kebal. Ada aku butuh nama ubah kebal, TBU. Jadi ubat kebal politiknya yang cukup masalah kan. Jadi gadah keramat, gadah dempu kan. Ya, jadi seperti itu apakah memang ada ketakutan atau ada agenda besar, Pak? Ada agenda besar. Ada agenda besar. Ya, agenda besar ini dan tentunya masyarakat akan dirugikan dalam hal ini. Dirugikan, sadar atau tidak. Makanya kan kita harus bertanya juga. Nah, dalam pilkada kali ini tahun 2024, kalau kita benar-benar ingin memiliki pemimpin yang baik, pencalonannya harus diawasi. Partai waktu mencalonkan harus diawasi. Ini yang mendaftar si A, yang kemudian yang diusung si B, ya, yang tidak mendaftar. Lebih bagus jangan buka pendaftaran untuk umum, merugikan orang lain, waktu orang lain, sok pura-pura minta presentasi. Ya, dan saya menandai orang-orang seperti itu, partai-partai seperti itu. Sok minta seolah-olah survei segala macam kan. Itu kan gaya-gaya politik setanis, hewanis. Lebih jahat dari binatang itu. Dan dari setan. Dan perilaku seperti itu harus dihabisin. Di Aceh tidak boleh. Nah, saya pikir rakyat harus bergerak. Maka supaya memiliki pemimpin yang baik di calon gubernur maupun wakil bupati wali kota harus. Kan tidak mungkin pilkada untuk memilih sampah orang-orang yang terburuk dikumpulin misalnya oleh partai. Lalu dipaksakan rakyat untuk memilih. Itu harus dilawan. Kita melawan yang lebih besar saja. Sebelumnya melakukan pemberontakan, masuk penjara, korban bisa, apalagi sekedar partai-partai itu kan. Apalagi sekedar KIP yang melanggar undang-undang. Nah, kalau seperti ini dibuat Aceh terus-menerus, maka ini menjadi pemicu awal untuk konflik yang lebih besar. Dan ini sudah mulai nampak di lapangan. Sudah mulai ada isu.